Jadi yang kita udah belajar tentang beberapa janji Tuhan. Dan kita lagi mau ngomongin tentang janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan? Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana sikap yang bisa membawa kita menuju janji-janji tersebut. Soalnya kita tahu tentang janji Tuhan, kita mau dapatkan janji Tuhan, tapi kita cuma mau janjinya Tuhan aja, tapi kita kadang lupa untuk lakukan bagian kita untuk bisa mendapatkan janji Tuhan. Betul kan? Semuanya mau dapat enaknya, tapi kita gak mau lakukan bagian kita, itu udah biasa bukan? Benar ya kan? Kayak orang bilang aku mau dapat gaji kerja tapi aku gak mau kerja, mau tidur sampai jam 11. Benar gak? Benar. Siapa yang gak mau kayak gitu ya kan? Jadi kehidupan itu normal, wajar. Kadang-kadang kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan tapi kita tidak lakukan bagian kita. Saya akan bahas 3 janji Tuhan hari ini. Dan Pastor Nick minggu depan dia akan bahas sedikit lagi tentang janji Tuhan. Mungkin ya, saya gak tahu dia mau ngomong apa. Terserah dia, haknya dia, hak asasi manusia. Weh, mantap itu. Beri tepuk tangan, itu bahasa bagus sekali. Nanti kalau Cece udah warm di sini tenang, pasti bahasanya Roh Kudus yang akan mengurapi. Biasa awal-awal itu kayak mobil cet ngendut dulu, oke? Tenang. Tidak seperti ini. Nanti keluar aslinya. Sekarang masih sopan santun dulu, oke? Yang pertama, Tuhan itu adalah pelindung kita. Tuhan itu adalah pelindung kita. Tuhan itu berjanji untuk menjadi pelindung, tempat kita berlindung, menara kekuatan kita. Ini artinya dia akan mengelilingi kita untuk melindungi dan menyediakan selama kita berada di dalam naungannya dia itu. Dan saya mau coba bacakan sama-sama di dalam Mazmur 91 ayat 1 TB. Oke, sama-sama kita bisa bukakan. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur 91 ayat kedua TB akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi coba kita lihat di dalam firman Tuhan ini, apa itu sih sebenarnya kubu pertahanan? Apa sih perlindungan Tuhan yang kita butuhkan? Kita semuanya mau dilindungin Tuhan. Kita semua mau dijaga sama Tuhan. Tapi perlindungan Tuhan itu kamu harus bayangin kayak gini ya. Tempat di mana kubu pertahanan tuh seperti tempat di mana tidak ada apapun, tidak ada satu hal apapun yang bisa menyerang kehidupan kita. Tahu kan kubu pertahanan kayak forest gitu loh. He's the strong tower, he's our forest gitu. Dia ada di sekeliling kita, dia mengelilingi kita. Jadi kalau ada mau tembak kita, ada yang mau datengin kepada kita, ada yang mau jahatin kita itu nggak bisa tembus. Soalnya kenapa? Ada satu tembok perlindungan yang namanya tembok kubu pertahanan Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan tapinya, kenapa kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan kita bisa dapatkan masalah? Karena kitanya sendiri yang keluar dari kubu pertahanan itu. Kitanya sendiri yang keluar dari perlindungannya Tuhan, makanya kita gak dapat namanya perlindungan Tuhan. Kitanya sendiri yang cari gara-gara, kitanya sendiri yang pengen ini, pengen itu. Dan akhirnya kita keluar dari bubble. Aku mau bilangnya, kayak bayangin kalau saya selalu cerita sama anak-anak, sama tim pelayan, kayak gelembung bola. Nggak tahu bahasanya benar kalau itu kayak like a bubble gitu ya. Kayak di dalam bola itu kayak kita tuh, ini ada satu cerita benar. Ini cerita beneran, bukannya sulap, bukan sihir, bukan apapun, tapi ini asli dan nyata, oke? Jadi zaman saya waktu di Jakarta di gereja, kita semuanya namanya pelopor. Pelopor itu mungkin kayak PKS ya, kayak tim leader gitu ya. Terus kita itu ada orang, gak tahu mungkin ada beberapa kalian pasti udah pernah dengar cerita ini. Kita itu pernah ada orang mantan berandal ya, berandalan. Jadi dia tuh kayak mantan gangster, dia datang ke gereja dan dia melihat kuasa Tuhan bekerja, dia ngeliat teman-temannya diubahkan, dia bilang ini tahyul semuanya, ini gak benar. Jadi terus akhirnya dia datang ke gereja, dia bilang, wah saya mau ngetes, ini Tuhan siapa yang benar? Saya mau cobain ini orang-orang di sini. Saya mau lihat ini orang bakal gagal dan bisa mati gitu. Istilahnya kita ada sekitar berapa 15 pelopor waktu itu ya. Termasuk Isan, termasuk Elvi, termasuk Boksus, Semuci, Esther, semuanya. Koharun, semuanya waktu kita pelopor-pelopor itu di situ. Terus ini orang mau tembak kita. Dan dia pergi ke satu tempat, ke dukun. Dan dia mau tembak kita, dia mau bikin kita sakit, dia mau bikin kita sampai beki-beki, dia mau bikin kita sampai tepos pokoknya, oke? Dan akhirnya dia coba terus dukunnya itu nggak berhasil untuk mendapatkan bikin kita sakit sampai kita runtuh tuh nggak bisa. Dan dukunnya ini bilang ini nggak bisa, ini roh yang mereka pegang itu tuh katanya pegang itu lebih gede gitu, dukun mereka lebih gede, aku nggak sanggup. Terus dia bilang kalau gue kasih lu, itu kan namanya di Jawa ya, 200.000 tambahan lagi atau apa gitu ya, lu tolonglah, coba serbu mereka lah, pokoknya aku mau buktikan bahwa mereka itu benar atau salah. Dan ini dukun ini mereka cari, jadi mereka kumpulin lagi yang lebih gede. Dan mereka coba serbu lagi gak bisa. Sampai terakhir dia kumpulin satu
kayak 150 semuanya dukun-dukun kecil-kecil sampai yang gede, dari yang kecil dikumpulin semuanya. Dan mereka berdoa berpuasa di gunung. Aku lupa namanya gunung apa. Mereka mencoba untuk hancurin kita dan mereka mau bikin kita sakit, bikin kita merah-merah, bikin kita kayak, namanya apa sih? Kayak di palet ya. Ya seperti gitulah ya. Gitulah pokoknya. Pokoknya begitu, jadi kalian ngerti maksudku. Pokoknya dia mau hancurin kita. Dan akhirnya sampai 150 orang itu mau menghancurkan kita, ini kuasa roh jahat. Dan habis itu gak bisa masuk. Sampai orangnya bilang gini, gue balikin semua duit lu ya. Soalnya kalau kita terusin tembak ini orang, tembak grup ini, kita yang mati. Saya sekarang istilahnya mereka timbal balik. Jadi yang mereka serang ke kita, mereka mau bikin kita sakit, mereka mau bikin kita merah-merah, mereka mau bikin kita muntah-muntah. Semuanya balik ke dukun-dukun ini yang bikin senjatanya. Jadi timbal balik ke mereka. Terus akhirnya orangnya bilang, wah, terus dia datang, dia ngaku, dia minta maaf sama semua pelopor, dia udah bermaksud jahat. Dan akhirnya kita ngerti, Tuhan, ini namanya kubu pertahanan Tuhan. Pada saat kita dekat sama Tuhan, tidak ada suatu kuasa apapun yang bisa menyerang kita, yang bisa masuk, yang bisa menghancurkan kehidupan kita, atau bisa menghancurkan roh, tubuh, dan jiwa kita. Kenapa? Karena kita semua pelopor berdoa tiap hari. Ya, kita semua pelopor baca firman. Ya, kita ikutin. Ya nggak perfect ya, namanya manusia nggak ada yang sempurna kan. Emangnya kita sempurna? Ya nggak ada yang sempurna. Tapi ada perlindungan. Karena kita mau dekat sama Tuhan, kita mau ikutin jalannya Tuhan, kita mau berada di dalam kubu pertahanan itu. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan dan orang ini diubahkan dan orang ini didahsyatkan dan kakaknya jadi pendeta, kakak iparnya jadi pendeta dan keluarganya satu keluarga semua diselamatkan dan ibunya tadinya koma sampai dibangkitkan sampai hari ini pun masih hidup. Dahsyat gak Tuhan? Itulah kuasa kasih karunia Tuhan yang bisa bekerja pada saat kita berada di dalam pertahanannya Tuhan itu. Karena bukannya hanya baiknya buat kita, tapi hasil buahnya itu sampai banyak orang bisa melihat, wow, Tuhan itu nyata. Oleh sebab itu hidup kita saat ini, apakah kita itu di dalam perlindungan Tuhan? Apakah kita mau janji-janji Tuhan sampai kalau ada yang mau jahatin? Karena di janjinya Tuhan itu apa? Gak ada suatu, there's no weapon comes against me shall prosper. Gak ada satu kuasa senjata apapun yang bakal datang ke dalam kehidupan kita yang akan berhasil. Betul gak? Tapi kenapa kadang-kadang bisa berhasil? Kayaknya Pastor Nick dulu pernah ngomong tentang ada orang di tenda yang mau dimalingin dan akhirnya maling ini nggak bisa berhari-hari tembak kayak mau masuk, tapi kayaknya ada bangkuang, bukan ada bangkuang, ada bolanya, ada gelembung bolanya gitu kan. Ada gelembung bolanya nggak bisa, tapi pada hari terakhir akhirnya orang ini bisa masuk. Terus ditanya, kenapa di penglihatanku kok aku bisa masuk ke tenda kamu hari itu? Kok dari hari pertama sampai hari ke-6 kok nggak bisa masuk ke tenda kamu? Terus dia bilang, oh dari hari 1 sampai hari ke-6 saya rajin dekat sama Tuhan, saya rajin baca firman Tuhan, saya rajin mendengarkan suara Tuhan. Tapi hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 saya sudah mulai malas. Dan hari ke-7 saya mulai bolong dan akhirnya saya udah lupa namanya Tuhan dan saya sudah menikmati, saya di dalam tenda saya main game, saya begini dan akhirnya dia bisa masuk malingin dan dia bilang, oh ini perumpamaannya seperti itu. Pada saat kita buka celah, buka pintu, disitulah kita memberikan kesempatan buat setan dan buat kuasa jahat untuk bisa masuk. Jadi bukan salahnya di mana-mana, bukan salahnya di Tuhan, ngerti kan? Salahnya di kitanya sendiri loh. Kitanya sendiri yang keluar, kitanya sendiri yang malas, kitanya sendiri yang cuekin Tuhan. Akhirnya kita buka pintu, buka celah supaya sesuatu itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi itulah sikap yang kita perlu miliki. Kita mau berada di dalam perlindungan Tuhan, kita harus berdiam di dalam Tuhan. Berdiam di dalam hadiratnya. Kapan terakhir kali kita berdiam di dalam hadirat Tuhan? Kapan terakhir kali kita berkata, you are my hiding place Lord. Engkau adalah tempat perlindunganku Tuhan. Kapan terakhir kali kita berkata, Tuhan walaupun masalahku bisa ada, apapun bisa ada, tetapi aku gak mau membuka celah, aku gak mau buka pintu. Aku mau berdiam diri di mana tidak ada orang yang tahu, tetapi aku mau membangun kubu pertahananku karena aku di dalammu. Hanya di dalam Tuhan saja aku bisa mendapatkan ketenangan, perlindungan, dan apapun yang terjadi di sekelilingku tidak peduli. Seperti di Mazmur 91 dikatakan. 1.000 orang, 10.000 orang, bahkan 100.000 orang. Jutaan orang sekarang misalnya ya di dunia ini gitu ya. Rebah di sebelah kita. Tapi kita tetap akan berdiri tegar teguh. Karena ada apa? Kuasa kasih Tuhan. Jadi itu janji yang pertama yang saya mau kasih tahu kepada kalian semuanya. Dan di dalam Mazmur 91 ayat 3 TB. Saya perlu baca TB-nya gak sih?
kayaknya aneh banget gitu. Kayaknya biasanya si Ivan terjemahan gak ada ya, gak perlu ya. Saya ada di catatan saya ikutin kata demi kata. Kayak orang sekolah. Oke, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Itulah di situ dikatakan engkau ada di dalam shadow, di dalam bayangan sayapnya Tuhan. Bayangin kayak burung Raja Wali, kamu dibekap sama Tuhan di dalam sayapnya Tuhan. Di situ kita dipegang erat-erat sama Tuhan. Mau terbang, mau lewatin badai apapun gak peduli kan. Mau lewat apapun yang sekencang-kencangnya, kalau kamu di dalam Raja Wali, di dalam perlindungannya Tuhan, di dalam sayapnya, di dalam kepaknya Tuhan itu, kita gak perlu takut. Walaupun angin besar apapun, Bapak kita yang gendong kita loh. Seperti saya bayangin kalau di Australia mungkin gak ada Raja Wali, adanya Rawajali kali ya. Kalau di sini adanya kanguru, adanya si Zoe kan. Joey namanya kan, bukan Zoe ada di sini ya, bukan Zoe ya, adanya Joey. Di dalam situ mau kanggurunya loncat-loncat, mau dia lagi nyebrang jalan, mau apa, bayangin, pusing nggak? Nggak perlu pusing. Ya, bayangin sekarang hidupmu berada di dalam kepak sayapnya Tuhan. Bayangin hidupmu seperti kanguru di dalam pouchnya si Zoe itu. Gak perlu pusing, kita ikutin jalannya Tuhan. Tetapi kita harus memposisikan diri kita, menaruh diri kita, menempatkan diri kita di mana seharusnya kita berada. Di mana harusnya kita berada? Di dalam Tuhan, di dalam kubu pertahanan Tuhan, di dalam perlindungannya Dia. Oleh sebab itu kalau kita gak buka celah, kita akan lihat hidup kita akan aman, tenang, tentram, dan damai. Cece udah mulai anget kan? Oke kan bahasanya? Atau mau ku ganti bahasa Jawa atau udah oke? Oke, puji Tuhan, lanjut gas orang bilang. Contohnya saya ada contoh satu lagi. Ada salah satu PDP, kalau mungkin kalian kenal gak kenal. 2 actually PDP yang udah dikirim ke Indonesia. Di tempat kerja, dia dikerjain orang, mau dibikin marah, dikata-katain, kayak bukannya abuse ya, bukan bahasanya, tapi kayak disengajain supaya dia tuh marah, supaya dia tuh swearing, supaya itu tuh dia tuh lemah gitu. Sampai kadang-kadang diisengin lah, kayak makanannya sengaja ditumpahin lah, accident nih, tapi dia tahu gitu. Ini tes, sampai beberapa kali dia telepon kita. Saya mau quit abis ini. Dia bilang, lu udah doa baik-baik, bukannya gak boleh. Kadang-kadang ada orang mau ganti kerjaan, tanya kita, bukan urusan gua gitu loh. Maksudnya ya silakan aja gitu kan, lu mau pindah-pindah gitu. Tapi yang ini kayaknya benar-benar dia, kalau lu tahu, kalau begitu kenapa kamu harus telepon, kalau memang kamu mau move on, kayaknya tapi gak damai. Jadi aku cuma cari persetujuan doang. Bilang, ya enggak lah, kalau Tuhan gak setuju masa gua mau setuju? Ya lu doa baik-baik lah. Terus hari Minggu lagi, depan lagi, telepon lagi, gak damai lagi. Dia tetap kayaknya mau pindah, tapi kayaknya dia sendiri tahu dia nggak harusnya pindah. Dia tahu ini prosesnya dia tahu dia harus lewatin masa-masa sukar ini. Dia tahu dia harus dites di sini, dan akhirnya dia setia dan dia menangis setiap habis pulang kerja dengan air mata. Dia telepon ke kita, dia bilang udah nggak tahan nih Cece, tolonglah, aku masa digini bla 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 bla. Aku bilang, ya sudah, kalau memang Tuhan mau kamu di sana, pasti Tuhan gak akan memberikan sesuatu yang lebih dari melampaui kekuatan kamu. Apapun pencobaan, godaan dalam kehidupan kamu tidak akan melampaui apa yang harusnya pasti kamu bisa. Pasti Tuhan akan berikan kasih karunia. Pasti Tuhan akan berikan kamu kekuatan. Gak usah takut. Setiap kali kamu udah lagi mau marah, setiap kali kamu dalam nama Yesus bahasa roh, gak jadi marah. Pokoknya dalam nama Yesus gak jadi marah, tapi jadi mengasihi. Akhirnya dia lewat. Dia lewatin prosesnya dan dia taat, dan teman-temannya semuanya melihat begitu sampai mereka bilang, ini baru namanya anak Tuhan. Ini baru namanya anak gereja. Ini baru namanya Tuhannya bener. Soalnya mau diapain, mau dipiting aja orang bilang gitu ya. Dia tetap nggak kalah. Dia tetap nggak itu. Nah itu dia. Allahku di sini dalam Filipi 4:19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di dalam perlindungan Tuhan, ini orang dia tidak keluar kerja. Dan Tuhan memenuhi segala kebutuhannya dan apapun yang dia butuhkan. Bukan hanya dengan kekayaan finansial, tetapi kekayaan di dalam hatinya dia. Hatinya dia jadi besar, dia bisa mengampuni, dia bisa melewati proses dengan baik. Di dalam Matius 6 ayat 31 juga dikatakan di situ. Sebab itu janganlah kamu khawatir, berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah akan kami pakai. Ayat 32 dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lihat, baca ini ayat emas, semuanya orang udah pasti tahu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Dan masih ada ayat-ayat lain yang di sana yang kalian bisa baca sebagai, kalau kalian mau tulis, Yakobus 4 ayat 2, Yakobus 4 ayat 3. Dan saya mau bacakan satu lagi. Ini ayat-ayat yang perlu kita proklamirkan tiap harinya. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Oleh sebab itu kalau engkau butuh perlindungan, engkau butuh kekuatan, engkau butuh Tuhan. Saat ini Tuhan di tempat kerja, saat ini Tuhan rennya naik terus nih, tolong bantu aku Tuhan. Tuhan itu gak perlu sampai kamu teriak-teriak, asal kamu ada berada di dalam perlindungan Dia, di dalam Dia. Dan Dia sudah tahu sebelum kita khawatir, Dia tuh sudah tahu apa yang kau butuhkan. Kita terlalu banyak khawatir, kekhawatiran itu adalah sesuatu yang gak diperlukan dalam kehidupan kita. Kita khawatir akan hari esok, dapatnya apa? Pusing hari ini, betul kan? Dapatnya apa? Itu orang khawatir kayak saya bilang sama Nick, aduh kasihan banget ya, minggu lalu hujan badai. Hari ini mereka akan angkat-angkat barang hujan badai terus lagi. Soalnya udah di dalam berita kayaknya hujan badai kan hari ini kan. Kita doain, mana ada, gak tahu hujan gak? Yang datang hujan gak? Gak hujan kan? Gak ada badai kan? Badainya hilang. Untuk semuanya bisa datang gereja, semuanya angkat-angkat dengan happy-happy, gak usah dengan payung gitu kan. Jadi kembali lagi kita minta, kadang-kadang kita gak doa, kita gak percaya, kita meragukan kedahsyatan Tuhan. Kita meragukan kemampuan Tuhan karena kita tidak minta. Kita gak tahu bahwa Tuhan itu our refuge, Tuhan itu adalah pemberi, Tuhan itu bisa memberikan yang kita butuhkan. Sebelum kita minta, sebelum kita pikirin, Tuhan udah tahu. Tapi Tuhan mau kita lakukan bagian kita. Bagian kita apa? Minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, berada di dalam hadiratnya Tuhan, berada di dalam kubu pertahanannya Tuhan. Dan penyediaan Tuhan itu tidak akan ada habis-habisnya. Kalau kita berada di dalam bubble, pilar-pilarnya Tuhan. Itulah attitude, sikap yang harus kita punya. Sikap yang harus kita ada saat ini. Berada di dalam Tuhan. Dan gak usah perlu khawatir. Jangan ragukan kemampuan Tuhan. Jangan takut pada saat kapanpun kita takut. Ingat Tuhan ada. Ingat Tuhan melindungi. Ingat Tuhan menjaga. Pada saat kita khawatir, jangan kita khawatir akan esok. Tuhan memegang menuntun kita. Ini yang kedua. Jadi yang pertama ingat ya, Tuhan kubu pertahanan, Tuhan perlindungan kita. He is our hiding place. He is there for us. He never let us down. He never let us go. Kemanapun kita pergi, bubblesnya itu menyertai kita. Kasih karunia menyertai kita selama. Yang kedua, Tuhan adalah pemimpin dan penuntun hidup kita. Tuhan adalah pemimpin dan penuntun hidup kita. Tuhan berjanji untuk menuntun langkah orang-orang yang meletakkan kepercayaannya kepada firman-Nya. Dan rindu mendengar firman-Nya. Tuntunannya selalu memimpin kepada hasil yang luar biasa. Walau perjalanannya selalu gak mulus. Coba kita lihat di Amsal 3 ayat 5. Saya dan Nick waktu awal COVID, lagu yang baru kita rilis namanya Trust in You. Dan ini adalah ayat fondasi bersama dengan Mazmur 91 di mana kita tulis lagu itu. Dan di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan di situ dikatakan kalau kita ikut Tuhan, kita nggak mungkin setengah-setengah. Kita ikut Tuhan, nggak mungkin kita ikutin setengah lagi kita nggak ikutin. Dan Tuhan tuh mau memberikan kita tuh benar-benar kepastian di dalam kehidupan kita. Coba kalau kita mau ikutin Tuhan, kita harus dengan ketaatan hati dan seperti resep. Saya mau kasih satu contoh nanti sebentar lagi. Mungkin teman-temanku di sana harus bantuin sebentar lagi. Dan kalau kita mau ikutin Tuhan jangan berkompromi. Sepertinya pesannya sangat mudah. Tapi perlu diingatkan. Karena kita sering sekali kita melakukan sesuatu yang kita mau lakukan. Tetapi Tuhan mau lakukan ke kanan, kita maunya ke kanan tetapi ke kiri juga. Jadi kita gak ikutin 100%. Saya kasih contoh sharing ini waktu itu saya impromptu waktu di kebaktian hari Sabtu minggu lalu. Saya bilang saya suka masak. Tahu gak kenapa? Kalau masak, kalau kita salah itu masih bisa jadi makanan, ya kan? Nasi salah bisa jadi bubur. Bubur salah bisa jadi cakwe, bukan cakwe. Bubur salah masih bisa kita goreng, bubur goreng. Ada bubur goreng, oke? Apapun keasinan tambah air. Itu kayak take the easy road gitu kan. Jadi kalau masak begitu. Tapi kalau udah giliran namanya bikin kue, saya bikin banana bread aja, hancur. Padahal gampang sekali bikin banana bread. Gampang banget beneran. Ngomongnya gampang. Nah saya habis sharing kayak gitu. Salah satu anak gereja kita pulang abis sharing hari Sabtu malam minggu lalu.
Dia langsung ikutin. Aku pas ada bahan-bahan bumbu-bumbu pengen bikin kue karena Cece bilang kalau bikin kue itu sebenarnya gampang, cuman satu doang. Bikin kue itu gampang, siapapun bisa bikin asal punya alat, punya bahan. Betul gak? Ntar pulang pada bikin kue semuanya. Boleh, silakan latihan gitu kan. Gampang, cuman perlu 2. Dan akhirnya orang ini bikin, gak bisa masak, gak bisa bikin kue, bikin aja dia bikin. Terus dia message saya, wah dahsyat. Jadi nih bagus nih, bener gampang. Ikutin resep 100%, taati Tuhan istilahnya. Taatin 100%, punya alat, punya badan, punya waktu. Ikutin aja jadi, bener. Wah dahsyat dong, berarti makanannya, kuenya bisa dimakan. Tapi jadi sampah. Lah kok udah cakep begitu bolu gulung mau jadi sampah, kenapa? Kelihatannya perfect banget, bener-bener kelihatan perfect banget bolu gulung. Dibilang, aku ikutin semuanya 100%, jadi ngembangnya cakep semacam. Jadi yang gak jadinya kenapa? Itu loh garam sama gula ketuker. Ya elah. Jadi kuenya bukan kue bolu asin. Pas dimakan tuh asinnya setengah hidup katanya dibuang. Langsung saya bilang begini, puji Tuhan itu cuman kue bukan hidup lu. Tapi kalau hidupmu lu ketuker garam sama gula, Tuhan itu is a second chance of person. Walaupun kita masuk garam, kita masuk kopi, kita masuk yang salah, lu gak jadi sampah. Aku cuma bilang gitu. Lu di mata Tuhan tuh gak sampah. Walaupun kita make a mess, walaupun kita punya masa lalu yang buruk, walaupun kita gak ikutin Tuhan 100%, walaupun kita mungkin ikutin 100% dan akhirnya kita jatuh 50%, kita jatuh lagi, kita bolak-balik, saya bilang walaupun kita gagal, puji Tuhannya itu kita bukan kue, kita itu bejana. Amin. Bejana itu apa yang Tuhan bisa lakukan? Pada saat bejananya itu jatuh, kayak apa sih vessel itu bejana itu, ya bejana kan, bener kan? Bejananya jatuh, berkeping-keping dan seperti tanah liat itu dihancurkan, dilumutkan, dipoles lagi dan akhirnya bisa menjadi bejana yang baru. Betul gak? Tapi kebanyakan kita pikir badan kita itu kue. Bukan, lu tuh manusia, lu ciptaan Tuhan. Kamu diciptakan dengan serupa Tuhan, walaupun ada kegagalan, walaupun ada masalah, tapi lu gak jadi sampah. Lu tetap akan bisa berarti walaupun bakal jadi padang gurun muter-muter sedikit. Walaupun bakalan kita mungkin gak sepertinya harusnya nyampenya sekarang, kita nyampenya lebih ujung, lebih macet, lebih lambat, tapi tetap akan jadi sesuatu. Asal kita balik kepada jalannya Tuhan kembali, pasti akan ada bejana yang diciptakan lagi dari kreasi Tuhan. Tuhan itu kreatif, Tuhan itu kreasi. Dan itu sepertinya kayak kita masakan, walaupun salah Tuhan bikin dari tempe jadi tahu, dari tahu jadi tempe. Bisa, Tuhan itu ajaib. Jadi apapun masalah kita, apapun pergumulan kita saat ini, walaupun kita merasa kita sudah gagal di mata Tuhan. Halo Embul, datang telat ya Embul? Walaupun kita udah gagal di mata Tuhan gitu ya. Terus tetapi di mata Tuhan, God will take your vessel into something beautiful. Apa namanya? Broken vessel. Tapi tetap jadi namanya beautiful vessel. Kita mau fun-fun aja. Coba Pastor Nick jadi koki sebentar. Saya mau kasih kalian contoh pulang. Nanti cobain bikin banana bread di rumah. Semuanya jadi banana, oke? Coba. Ini masak ini beneran. Nanti yang duduk di depan gak boleh pindah yang lainnya. Dapat kuenya. Dan kalau kita ikutin 100-nya resepnya Tuhan, oke? Strateginya Tuhan, 100% mengikuti Tuhan, bergantung kesuksesan semuanya ikutin Tuhan, pasti akan jadinya oke. Kita lihat, kita nilai Pastor nih, kita beri tangan koki chef hari ini. Baju aja udah penuh dengan donat, saya dandanin dia tuh. Kalau lihat bajunya itu semua kue sama donat. Kita mau ikut Tuhan jangan ada reservation. Pasti nih kalau Pastor Nick yang bikin, astaga gulanya banyak banget ya. Waduh butternya banyak, gue mau kompromi boleh gak? Gue mau kurangin, coba aja bikin, gak bakalan jadi. Bener gak yang tukang bikin kue? Kalau kita kurangin gula bisa ngembang gak? Bisa jadi padat gak? Gak bisa. Kenapa harus begitu? Makanya kalau ikutin Tuhan jangan dikurang-kurangin, jangan dikompromiin, semuanya diikutin. Oke, banana bread recipe ting tong. Pertama apa? Do you know? Bananas. They should put a slide of a banana recipe so then they can go home and try it out. Oh, they don't have it? Ed? No? No, ting tong. Oke. No, it's okay. Catat saja. Kalau nggak cari di Google. Google. Oke, bahasa Indonya Google kan? Bahasa Inggrisnya Google. Oke? Alright.
Masukkan 2 mash banana, sudah di mash, puji Tuhan. 2 telur, ayo Bapak masukkan 2 telur, makasih ya. Saya pesan. Coba saya gatel, kalau dia yang bikin, karena dia udah tahu sekarang, dia ngerti dia. Kalau enggak pasti dia kurangin butter sama sugar, 100%. Waduh ini udah gak ikut resep ini. Ketahuan lah kamu, ini ketahuan. Itu banana crunchy bread, oke? Egg, apa namanya? Egg shell. It's okay. Kompromi or not? You wanna be perfect? Okay, do it. There's still a lot more. Okay. 2 eggs. Success. Awesome. Melted butter. It's already melted. Gampang kan bumbunya? Melted butter. Let's do it. You don't know how to do cling wrap? Oh, okay. Okay. Ini udah di measure semuanya, gampang ya. Nanti bakal diongseng di atas. Oke, butter, melted butter. Oke, gampang banget loh. Ini bener-bener resepnya banana, telur, butter, susu, that's it. Sugar sama flour. Nanti pulang pada buat, minggu depan kasih lihat ada yang salah nggak? Ntar pada bawa banana bread minggu depan pesta banana bread. Pusing dah kita, kebenanaan. Oke, now last one, milk and sugar. That's it. Oh, that's right. I have to read the recipe. 125 milk. That's already been measured as well. No, it's already correct. 125 milk, whisk together, and add the sugar. Kita siapkan ya. Habis ini kita panggang. Oke, panggangnya asli atau palsu? Nggak tahu. Pokoknya akan ada banana bread setelah ini. Oke. And then masukin semuanya, lihat ya, ini dia ikutin 100% karena ini gampang. Tetapi di dalam kehidupan kita itu, pada saat Tuhan bilang 2 mash banana ya, kamu dihancurin dulu ya. Kita gak mau, gak rela. Kita hancurinnya setengah hati. Kalau kamu coba hancurin banananya gak di mash bener-bener, pasti gak jadi. Saya udah pernah coba. Karena saya mau cepat. Oke, masukin sugarnya, kamu diskon, pasti gak jadi. Gak ada rasa. Kamu coba lagi kompromi sana sini, pasti gak jadi. Jadi semuanya udah tahu kan apa yang saya maksudkan? Pada saat mau ikut Tuhan, no reservation loh. Jangan ikutin maunya kita, jangan ikutin pengertian kita. Bapak Nick ini selalu sehat. Sugar pasti mau dikurangin, butter pasti mau dikurangin. Gak bisa kalau namanya bikin kue. Sama kalau kita mau ikut Tuhan, mau jadi bejananya yang dahsyat, yang gak usah harus diancur-ancurin lagi dulu. Kita harus ikutin prosesnya, kita ikutin prosedurnya, kita ikutin tambah 1 apa, tambah 2 apa, urutannya berapa, strateginya apa, semuanya kita ikutin. Jangan ada reservation dengan Tuhan. Jangan ada bagian-bagian yang kita bilang Tuhan, yang ini boleh 2, yang ini jangan ya 1 ya. Tuhan kalau bagian ini engkau boleh sentuh, bagian ini jangan sentuh. Berapa banyak dari kita yang begitu sama Tuhan. Tuhan bagian pacar, bagian pasangan hidup jangan lu sentuh ya. Gue mau cari sendiri, gue mau cari di bar, gue mau cari di mana-mana, gue mau cari sendiri. Lu jangan sentuh. Tuhan bagian memberi, bagian perpuluhan lu jangan sentuh. Gue mau pegang kendali atas kehidupan keuanganku. Tapi giliran mau berkat, Tuhan lu gak berkatin gue kerja setengah mati kok, gaji gue gak naik, orang lain naik, kok semuanya tidak baik ya financial kehidupan gue. Tuhan bilang, lu gak ikutin resep, di resep bilang apa? Memberi kepada Tuhan, betul gak? Dan lu bilang Tuhan gue sekarang mau diberkati soal ini, tapi kita gak ikutin resepnya, tapi kita mau dapatkan banana breadnya. Makanya strategi, prosedurnya semuanya gak diikutin dengan benar, dan akhirnya kita komplain sama Tuhan, kita bilang Tuhan mana berkatmu, tapi kita gak follow the strategy. Are you done? You can put that in. Thank you. Kasian deh sekali-sekali masuk dapur. Untuk mengikuti panggilannya Tuhan, kita harus merubah gaya hidup lama kita. Nggak bisa pakai gayanya kita, nggak bisa caranya kita, nggak bisa dengan apa yang kita tahu. Coba kita mau contohin ya, biarkan dia lagi aduk-aduk gitu kan, bagus kan, cakep. Make sure it's no lump ya please, mister. If you have lumps, that's gonna be trouble. You gotta do it like this. No, you gotta do it with this, 2 hands. Okay, it's gonna be half an hour like that. Thank you. I just need company over here. Coba lihat di sini, oke? Sekarang hidupnya Nuh itu diingat apa? Sampai ada Noah Ark di mana saya pernah di Hong Kong pernah lihat ada Noah Ark, ada lagi Noah Ark di mana-mana dan sampai terkenal dia membangun Bahtera Nuh, betul gak? Tapi kalau pada saat Tuhan bilang bikin lu banana bread ya, bikin tuh Bahtera ya, gak mau gue mau hidup santai, gue mau lakukan apa yang gue lakukan, tapi gue mau dapat
upahnya, mau dampaknya. Gue mau seperti Nuh, bisa membuat bahtera yang dahsyat. Gak bisa, kita harus tinggalkan kenyamanan kita harus taat, kita harus hadapi, diolok-olok sama orang untuk bisa menjadi dampak, untuk menjadi bahtera Nuh itu. Ya kan? Coba lihat Musa, tidak bisa terus tinggal di padang pasir menggembalakan domba dan berdiri di hadapan Firaun pada saat yang bersamaan. Sama seperti Musa, dia harus meninggalkan apa yang harus dia tinggalkan dan ikutin. Bukannya sepertinya kayak, oh gue tinggalin kerjaan gue ya, oh gue tinggalin ini. Enggak. Tetapi masalahnya kalau Tuhan bilang udah waktunya seasonnya di sini udah selesai, ikutin aku sekarang. Ikutin karena ada sesuatu yang lain yang harus akan terjadi. Contohnya lagi, Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Dia harus meninggalkan penangkapan ikannya dia untuk mengikuti Yesus karena ada panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ini belum bisa meninggalkan banana bread karena belum smooth, belum lulus. Masih ada lamb. Is that okay? People that make cakes, I can't see that's okay. Oh, lumpy cake. So, lumpy life? No good. Okay. That should be good, I think. I think someone actually can help to finish that. Kasihan kita kerjain pendeta dosa nanti kok. Okay? It's a bit lumpy. It's a bit lumpy. So, yeah. You need to have the machine, but we don't have machine unless you can do it like this very quick. Maybe try really quick, like harder and like, yeah, really hard. Really, really hard. Yeah, otherwise it won't happen. It's a good 10 minutes of that. Okay? I don't think it can happen, right? It's just gonna be lumpy. We just don't have the right tools. Makanya mau bikin sesuatu harus ada alat yang benar. Okay, you can give it to them and they can make it and then we can have a banana bread. Alright. Dan di sini Matius harus meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai untuk mengikuti Yesus. Paulus harus benar-benar mengubah arah hidupnya agar bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan akan senantiasa memberitahukan kita sesuatu yang harusnya kita lakukan supaya kita bisa seperti Paulus. Supaya kita bisa membangun bahtera Nuh, supaya kita bisa menjadi Musa, supaya kita bisa menjadi Yusuf, supaya kita bisa menjadi Petrus, Andreas. Tapi kita harus tinggalin gaya hidup lamanya dulu. Kita gak mau tinggalin kenyamanan kita gak mau tinggalin kebiasaan hidup yang buruk, kita gak mau tinggalin ini itu, tetapi kita mau dampaknya gak bisa, gak dapet hasilnya. Makasih Pak Senik. Kita tunggu ya, berapa lama banana bread harus dimasak itu gak ada catatan. 1 jam. 1 jam. Wah sudah pulang gereja semuanya. Gak tahu berapa lama. Coba cari GOOGLE, oke? Coba cari ya. Habis itu dipotong-potong kecil-kecil. Oke? Coba kita baca di sini di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu. Oke? Kita nggak bisa berada di posisi dan hidup kita yang sama, di mana kita kalau kita mau mengikuti Tuhan, tetapi kita ini loh, saya bacain aja, oke? Bukan hanya kita tidak bisa tetap berada di mana kita berada sekarang dan mengikuti Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengikuti Tuhan dan tetap menjadi sama. Pasti kita harus tinggalkan gaya hidup yang lama dan buktikan bahwa akan ada terobosan, berkat, dampak yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Semuanya berkata amin. Walaupun kita pernah menjadi broken vessel, semua berkata bahwa amin, bahwa Tuhan is writing the story, bahwa itu adalah bagian dari chapter kehidupan kita yang mungkin dibutuhkan untuk apa yang Tuhan sudah siapkan di depan sana. Mungkin kalau kita nggak broken saat ini, mungkin itu nggak bisa mempersiapkan kita untuk masa depan kita. Yang Tuhan sudah siapkan yang akan lebih dahsyat, lebih indah, lebih diurapi, lebih didahsyatkan lagi. Justru butuh di broken supaya kita bisa menyadari bahwa gue butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan, aku gak bisa menjalani kehidupan ini sendiri. Aku gak bisa menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Aku gak bisa menjalani kehidupan ini dengan pemikiran, dengan gaya hidupku. Aku butuh Tuhan, pimpin hidupku. Itulah janji Tuhan yang kedua. Dan Tuhan sudah menjanjikan kok. Tuhan itu adalah pemimpin penuntun kita. Sama seperti anak kecil. Anak saya yang cuma pernah hilang tuh cuma Nathan. 3 kali dalam hidupku. Yang 2 gak pernah hilang. Nathan hilang 3 kali. Yang pertama di airport, pasti udah pada tahu ceritanya. Airport Pontianak. Kita sudah mau boarding sampai udah mau naik pesawat. Kita cari Nathan di mana, nggak ada. Ternyata Nathan masih di tempat parkir. Terus tiba-tiba kita udah teriak-teriak berdoa, nggak tahu caranya gimana. Tiba-tiba ada ibu berkerudung dan datang bawa anak kecil nangis-nangis, bule kecil. Ternyata itu Nathan. Nathan hilang.
Di tempat sekolah hilang juga, dia cari mobil, dia ke tempat parkir, kita di dalam sekolah dia udah di luar, dikurung, hilang juga, hampir nyebrang jalanan. Masih kecil, masih segede Theo kayaknya. Astaga, saya bilang, itulah kita sebenarnya sebagai orang tua mau nuntun anak. Ini yang punya bapak-bapak, ibu-ibu pasti ngerti. Kita tuh pasti tuntun anaknya. Tapi kadang-kadang kita juga, kalau Tuhan nggak pernah ceroboh ya. Kita namanya ibu-ibu, kita lihat kurung ada buku-buku kita baca. Tangan kita lepas satu, anak hilang. Tapi kalau Sofia sama Nathan, Josiah sama Nathan enggak, dia pasti hang around di situ. Paling dia muter-muter di. Kalau Nathan bisa benar-benar wander, pergi nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang aja. Sering. Sekarang puji Tuhan udah enggak gitu kan. Nah, tapi dulu 3 kali di Jakarta pun pernah. Pokoknya ada aja gitu. Jadi kembali lagi kalau kita mau dituntun sama Tuhan, jangan lepaskan dia. Karena dia itu bukannya seperti orang tua yang bisa gagal, yang bisa melepaskan tanganmu seperti aku bisa melepaskan tangan Nathan, tapi Tuhan gak bisa. Tuhan itu senantiasa menuntun kita. Kalau kita mau ikutin Tuhan, Matius 16 ayat 24 dikatakan, saya kasih kalian banyak ayat karena ini adalah firman Tuhan yang benar, bukan perkataan saya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Tuhan. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi kembali lagi di situ, kalau kita mau ikut Tuhan, no reservation. Mau bikin banana bread, no reservation. Nanti saya lihat apakah itu akan jadi banana breadnya. Tadi sebenarnya mungkin gak jadi. Karena bahan ada, orang ada. Tapi ada satu kekurangan. Kalau gak salah harusnya tuh pakai mixer yang beneran. Harusnya yang pakai zzz gitu kan. Tapi itu gak ada. Jadi gak tahu. Menurut saya sih mungkin gak jadi. Pasti gak jadi. Oke. Dan jadi kembali lagi kalau kita mau dalam kehidupan kita ada sukacita. Kehidupan kita ini dipimpin oleh Tuhan. Pesannya cuma satu gampang. Ikuti jalan Tuhan. Ikuti sepenuhnya. Ikutin resep, ikutin strategi, ikutin prosedurnya sepenuhnya 100%. Dan Tuhan pasti akan memberikan. Nah sekarang coba koreksi. Saya mau masuk ke poin yang ketiga. Coba koreksi sendiri hari ini. Jalan siapa yang sedang kita jalanin sekarang? Pikiran siapa yang sedang kita pikirkan? Apakah itu pemikiran dari Tuhan atau pemikiran dari hantu? Tuhan sama hantu dibalik. Atau pemikiran dari setan sama hantu itu sama ya? Atau pemikiran dari diri sendiri? Apa kita mendengarin omongan-omongan daging? Apa kita mendengarin omongannya Tuhan? Makanya di situ dikatakan barang siapa mau mengikut Tuhan, dia harus menyangkal dan dia harus tinggalkan kehidupan lamanya supaya dia bisa mengikuti Tuhan fully, all out. Kalau bahasa keren trendingnya katanya kan, all out semuanya, reservation non needed gitu. Jangan reserve apapun sama Tuhan. Apapun yang kita sukai saat ini mungkin sementara. Kita baru kehilangan PDP, salah satu PDP mungkin kalian kenal di Pontianak, Yunita yang biasanya menyanyi kalau online service. Dia salah satu yang pegang peranan sangat besar untuk PW di Pontianak dan dia full time gereja, dia PDP, dia istrinya Teddy yang biasa main keyboard. Baru seumuran sama saya, gak beda jauh, meninggal dunia tiba-tiba. Mana tahu hidup kita bagaimana, maksimal hidup kita benar-benar, maksimal penuh, benar-benar ikutin Tuhan 100%. Dan dia mengakhiri pertandingannya dengan baik. Udah ada 3 ambasador Antioquia di surga. Ada Ci Esther, ada siapa? Sansan yang dari Sumatera, mungkin kalian gak kenal, PDP juga, baru dalam 2 tahun. Udah dipanggil pulang 3. Sansan, gak lama kemudian Ci Esther, dan gak lama kemudian baru kemarin Yunita. Saya bukan bilang bagianku selanjutnya, belum, waktuku belum. Jangan, masih belum selesai, tugas belum selesai. Tapi kalau Tuhan udah bilang pulang. Bagaimana perjalanan hidup kita saat ini? Bagaimana caranya kita ikutin Tuhan benar-benar? Dan yang ketiga saya mau kasih tahu. Koreksi evaluasi diri kita sampai kita berjalan mempersiapkan diri penuh ikutin Tuhan. Dan akhirnya hidup kita pada saat Tuhan panggil kita pulang. Kita dikatakan, kau hambaku yang setia. Engkau hambaku faithful and well done servant. Engkau menyangkal dirimu. Engkau ikutin 100%. Engkau no reservation. Engkau dipimpin sama Tuhan. Akhirnya pasti panggil pulang pun pulang. Yunita gak ada tanda-tanda. Dia masih pelayanan hari sebelumnya. Masih latihan drama. Masih latihan Mother's Day. Masih latihan nari pulang ke rumah. Dan besoknya tidak kembali lagi ke kantor di gereja. Siapa yang tahu hari ini bisa ada. Hari besok kita gak ada. Gak bisa kita tebak. Ya kan? Jadi maksimalkan hidup kita dengan baik. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, Tuhan itu adalah Tuhan yang berjanji untuk memberikan kemenangan.
Tuhan itu berjanji untuk memberikan perlindungan. Tuhan berjanji untuk menuntun dan memimpin kita. Dan yang terakhir, Tuhan berjanji untuk memberikan kita kemenangan. Tuhan berjanji bahwa Dia adalah kemenangan kita. Kita akan memenangkan perang ketika kita bertempur bersama Tuhan. Jangan bertempur dengan pertempuran kekuatan sendiri. Bertempurlah di dalam pertempuran yang Tuhan perintahkan kita untuk lawan. Di dalam Efesus 6 ayat 12 berkata, ini penting sekali buat kita semua dengar. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Di balik semua hal yang natural yang terjadi di dalam kehidupan kita, di balik masalah hubungan, masalah finansial, masalah emosi, masalah apapun dalam apapun yang kita alami saat ini, ingat, engkau tidak mentempuri pertempuran natural. Bukan hanya daging yang lu lawan, karena Tuhan tahu ada sesuatu yang di dalam kehidupanmu yang dahsyat, yang bisa dipakai. Makanya setan tuh gak senang. Setan mau ngapain? Mau hancurin dulu. Setan mau bikin kamu tertidur. Setan mau bikin kamu malas. Setan mau bikin kamu guilty feeling seperti tadi kue yang saya bilang sama si Dewi. Udah lu jadi sampah aja lah karena kue lu udah jadi garam bukannya gula. Enggak. Ya buat kue buat sampah gak apa-apa, cuman cost $5. Tapi hidup kita bukan $5. Hidup kita itu ditebus oleh darah Yesus. Hidup kita itu berharga loh. Betul gak? Hidup kita itu ada penebusannya. Ada karya penebusan. Hidupmu berharga. Hidupmu ada kedahsyatan yang Tuhan ada di dalam hidupmu itu. Jadi jangan anggap remeh hidupmu saat ini. Jangan anggap engkau tidak sanggup, engkau tidak bisa. Ayat ini berkata semuanya. Kita harus belajar berperang di dalam peperangan rohani. Minta Roh Kudus untuk membantu kita. Menunjukkan kita bagaimana kita untuk berperang di dalam peperangan ini. Dan kamu bilang, kok gue kalah terus ya? Kamu nyalahin si setan, kau nyalahin situasi, kau nyalahin kondisi. Kenapa kok gue selalu diserangnya? Kenapa kok gue jatuh? Ingat di dalam firman Tuhan dikatakan pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi daripada apa? Kekuatan kita. Jadi kenapa kita bisa jatuh? Kenapa kita bisa tersungkur sampai kita hampir tidak bangun? Karena kita buka celah seperti tadi yang kita omongin. Seperti tadi kue bolu yang akhirnya bilang, apakah orang tersebut jadi gak mau bikin kue lagi? Kemarin saya baru dapat karyanya. Kue bolu. Dewi gak di sini ya? Kue bolu keju. Dewi itu bukan tukang bikin kue loh. Kue bolu keju gulung. Kue bolu keju gulung. Kue bolu gulung keju. Kue bolu gulung keju, coklat dan green tea. Dan perfecto rasanya. Bilang ini bukan garam lagi kan? Tapi kalau orang yang trauma, karena saya sudah pernah ngalamin pakai makan kue garam. Nomor. Malu. Malu dipermalukan. Malu nanti dilihat orang apa gue punya kue jadi garam. Enggak. Orang yang benar-benar tahu kalau hidupnya itu ada pimpinan Tuhan, ada panggilan Tuhan, semuanya itu ada panggilan Tuhan, kelihatan semuanya. Kita mengerti itu, kita tahu kita lagi berperang. Walaupun setan membuat kita menjadi lemah, tetapi kita lagi berperang dengan penghulu-penghulu di udara, amen. Ketahui firman Tuhan, situasi tampaknya gak mungkin, apapun gak mungkin, semuanya seperti tidak sanggup dan tidak bisa. Dan lihat, di sanalah kita bisa berkata, Tuhan engkau Allah yang dahsyat. Dan saya akan tutup, saya akan siapkan lagu I Will Trust in You. Kita akan nyanyikan di sini sama-sama sebagai family. Saya lagi kurang gitu bisa nyanyi, suara saya lagi masih up and down, gak tahu kenapa. Tapi our family gonna try to bring it up. Tuhan pegang kendali. Bukan berarti kita gak ada pencobaan, bukan berarti kita gak ada godaan. Bukan berarti kita gak ada masalah. Tetapi pada saat kita berserah kepada Tuhan dan kita mengerti apa yang kita perangin itu bukannya perang normal. Yang kita perangin tiap hari itu. Jangan kita berkata kok orang lain bisa kok gua gak bisa. Orang lain bisa karena mereka membisahkan dirinya dan mereka mempertahankan kerohanian mereka. Mereka mempertahankan peperangannya, mereka tidak menyerah. Mereka bikin lagi kue bolu gulungnya. Mereka bangkit lagi setiap kali 7 kali orang jatuh nyungsep. Dia akan kembali apa? Bangkit kembali dan dia bikin kuenya lagi kan. Dan dia bikin lagi berkarya lagi kan. Akhirnya dia akan menjadi bejana yang dipakai dengan dahsyat. Ingat Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita semuanya. Jangan kita merasa kita sudah kalah. Belum perang aja kita udah ngerasa kalah. Tuhan sudah akan memberikan kita semuanya upah-upahnya. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Tuhan sudah memberikan kita senjata. Tuhan sudah memberikan kita resep. Kayak tadi banana bread. Tuhan sudah memberikan kita strategi. Semuanya sudah ada di tangan kita loh. Semuanya udah ada. Apa yang saat ini kita lalui? Apa perlawanan yang kita lalui saat ini?
Di mana tidak ada pertempuran, tidak ada kemenangan. Di mana tidak ada kemenangan, tidak ada kesaksian. Di mana tidak ada kesaksian, tidak ada batrah Nuh. Tidak ada dampak. Once I was like that, but now I'm like this. Once I was lost, but now I'm found. Dulunya hidupku bandel, dulunya hidupku berandal. Sekarang hidupku menjadi dahsyatkan Tuhan. Jangan bilangnya dulu gue ikut Tuhan, dulu gue berapi-api sama Tuhan, tapi gue sekarang berandal. Kebalik, nanti kalau pasangkakala berbunyi memanggil namamu, kamu gak ada seperti Yunita, udah waktunya. Bukannya lagi melayani Tuhan, malah lagi gudep, dugem. Jangan kita begitu. Kalau kita sudah mengawali sesuatu dengan baik, jangan katakan dulu saya begini, tapi bilanglah dulu saya begini, sekarang saya lebih baik. Dan sekarang saya mengikuti Tuhan, saya dipimpin Tuhan, saya hidup di dalam kemenangan. Dan akhirnya hidup kita akan dipakai Tuhan, dipanggil dari glory from glory to another level of glory. Amin. Semuanya rindu untuk bisa demikian. Jangan pikir bahwa kita kalah. Jangan biarkan setan, situasi, kondisi apapun membuat kita merasa kita tidak bisa. Jangan biarkan mereka berkatakan kita gak mampu. Kemenangan sudah ada di tanganmu. Semuanya sudah ada. Resep sudah ada. Strategi sudah ada. Pimpinan sudah ada. Semuanya sudah ada. Nanti setelah khotbah saya akan cek banana breadnya. Apakah sudah ada belum? Jangan sekarang. Nanti kalian kepengen makan. Kadang-kadang kita merasa kekurangan apa yang kita butuhkan. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa kita bisa ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita bisa lewatin hari ini karena ada Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberikan perlindungan. Dan kita ciptakan lagu ini, saya akan bacakan di sini kata-katanya. Di setiap musim hidupku. Mungkin anak-anak boleh siap-siap naik later. Setiap musim hidupku kau besertaku walau di tengah badai. Yesus engkau tenangkan jiwaku. Ini bahasa Indonesianya ya. Yesus ku percaya padamu. Saat gelap meliputi, rasa takut menguasai hati ini. Yesus engkau yang memberikan damai. Ku tenang bersandar kepada janjimu. Karena aku akan aman di dalam naunganmu Tuhan. Kau menara perlindungan yang teguh. Kau setia, engkau genapi janjimu. Ku mau bersandar kepadamu Tuhan. Kau penghibur, engkau memberikan ketenangan, engkau mendengar setiap seruanku. Ku rindukan hadiratmu Tuhan. Karena ku tahu engkau tidak akan mengecewakan kehidupanku. Amin. Tuhan gak pernah mengecewakan kehidupanmu. Setiap musim dalam kehidupanmu. Mau musim semi, musim apapun, musim gelap, musim winter. Apapun musim dalam kehidupanmu itu. Ada campur tangan Tuhan. Ada pimpinan Tuhan di situ. Jangan merasa Tuhan meninggalkanmu. Tuhan gak pernah tinggalin. Setiap walaupun kau lagi bolunya itu lagi jadi garam, bolunya itu lagi terpuruk, lagi apapun, Tuhan ada di masa-masa sukarmu juga. Jangan pikir Tuhan cuma ada di masa-masa engkau baik. Jangan pikir Tuhan cuma ada pada saat engkau happy-happy. Enggak. Tuhan berada pada saat kita pun tidak tahu apa yang harus kita jalani.